Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat serta jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena di tengah kesibukan kita dalam beraktivitas, di tengah lelahnya kita dalam bekerja, di tengah nikmatnya masa liburan, Allah tidak menyurutkan semangat dan istiqomah untuk hadir ke majelis ini, untuk datang salat berjamaah, untuk memakmurkan masjid. Semoga hidayah ini tetap terus terpelihara dalam diri kita hingga ajal menemui kita dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah libur kajian ini 1 tahun lamanya. Kemarin kita libur 2024 dan kita jumpa kembali 2025. Berarti sudah setahun kita tidak berjumpa. Dan pada malam hari ini kita bisa kembali duduk bersama-sama. Kalau tidak salah, Ahad sebelumnya itu kita libur karena ada syekh ya. Ada syekh. Saya sebenarnya ingin hadir, tapi kalau lepas Isya itu Ahad lepas Isya selalu ada kajian. Jadi padahal waduh dekat sekali itu kalau mau hadir ke kajian. Tapi qadarullah ada acara yang sama di waktu yang sama dan kami sudah menerima undangannya dari jauh-jauh hari, tidak mungkin kita cancel. Kemudian Ahad yang kemarin kami dapat informasi ada hajatan di dekat masjid Pak ya. Oh ya, alhamdulillah. Sehingga kita libur, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali duduk bersama-sama. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini bukan hanya angkanya saja yang bertambah dari 2024 ke 2025, tapi semoga semangatnya bertambah, istiqomahnya bertambah, amal salihnya bertambah, bekal sebelum menghadap kepada Allah juga bertambah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu jamaah sekalian, kita sudah mengkaji surah Al-Fajr, tapi baru 3 ayat. Di mana 4 ayat, di mana permulaan dari surah Al-Fajr kemarin Allah Subhanahu wa taala memulai surah ini dengan firman-Nya wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashar, demi 10 malam, yang kemarin sudah kita tafsirkan semuanya. Pada malam hari ini kita masuk ke dalam ayat berikutnya. Ayat berikutnya ini Allah menceritakan tentang kejadian di masa lalu orang-orang yang Allah karuniai kelebihan, orang-orang yang Allah karuniai keutamaan. Mestinya semakin banyak kelebihan yang Allah berikan, harusnya membuat mereka semakin bersyukur kepada Allah, semakin tunduk dan patuh kepada Allah, tapi nyatanya tidak. Semakin diberi kelebihan oleh Allah, semakin diberi keutamaan oleh Allah, semakin membusung dada mereka, semakin mereka sombong kepada sesama, dan berujung sombongnya mereka kepada Allah, yaitu tidak meyakini Allah sebagai Tuhan. Pada akhirnya Allah binasakan. Apa hubungannya beberapa ayat pertama yang sudah kita kaji dengan ayat yang malam hari ini kita kaji? Bahwa munasabatul ayah, dalam ilmu tafsir ada istilah munasabatul ayah. Apa itu munasabatul ayah? Korelasi antara ayat demi ayat, surah demi surah. Korelasi ayat sebelum ini adalah Allah bersumpah atas nama Fajar. Fajar itu waktu subuh. Waktu subuh akan berlalu, akan habis, masuk waktu syuruk. Syuruk akan habis, masuk waktu duha. Duha akan habis, masuk waktu zuhur. Ayat berikutnya Allah juga bersumpah atas nama malam. Tidak mungkin kita merasakan malam terus menerus, malam juga akan berakhir. Siang pun tidak akan terjadi lama, akan berakhir juga siang berganti dengan malam. Di dunia ini nggak ada yang kekal, pasti semuanya akan berakhir. Termasuk orang-orang yang pernah menyombongkan dirinya di hadapan Allah, kisah mereka hanya menjadi legenda. Kisah mereka yang dulu mereka membusungkan dada dengan penuh kesombongan, kini hanya tinggal cerita yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa jangan sampai kita melakukan keburukan yang sama. Jangan sampai kita melakukan pembangkangan yang sama. Siapa mereka yang Allah karuniai kelebihan tapi justru membuat mereka semakin jauh dari Allah? 3 dalam ayat ini yang disebut oleh Allah. Kita kaji bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kamu memperhatikan, kata Allah, tidakkah kamu melihat serta mengambil hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat kepada kaum Ad. Kaum Ad itu kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Hud. Nabi Hud itu nabinya punya kaum namanya kaum Ad. Tidakkah kamu memperhatikan, kata Allah, kalau disebut ada kata-kata di awal ayat bermakna tidakkah kamu memperhatikan, kemungkinan besar apa yang akan Allah ceritakan selanjutnya sampai hari ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, napak tilasnya bisa kita lihat, bekas peninggalannya masih bisa kita lihat. Supaya apa? Menjadi pelajaran bahwa ini dulu bukan hanya dongeng. Kalau dongeng kan cerita tapi tidak benar, hanya mengarang saja.
Tapi kalau ini memang betul-betul terjadi dan ada bukti sejarahnya, ada bekas peninggalannya. Yang pertama adalah kaum Ad. Siapa itu kaum Ad? Irama dzatil imad. Di lanjutan ayatnya, yaitu penduduk Hiram. Hiram itu salah satu daerah di Saudi Arabia. Yaitu penduduk Hiram dzatil imad, yang mampu membangun bangunan-bangunan atau tiang-tiang yang tinggi. Jadi kaum Ad, ini kita berbicara sejarah sedikit. Kaum Ad itu jamaah sekalian adalah satu kaum yang dikaruniai oleh Allah kemampuan arsitektur yang canggih. Ribuan tahun sebelum kita hidup, ribuan tahun, mereka sudah mampu membangun bangunan yang sangat tinggi. Hari ini masih terlihat di Saudi Arabia. Itu ditemukan tahun kalau tak salah 1992. Jadi ada salah satu wilayah terpencil di Saudi Arabia, itu nampak bekas perjalanan. Jadi ada padang pasir, tapi ada bekas dulunya dijadikan jalan. Ada bekas tapak-tapak. Itu sejauh ratusan kilo, dan setelah dilihat di ujung itu, ternyata ada bekas bangunan-bangunan yang sangat tinggi dengan tiang yang sangat tinggi. Lalu kemudian para ilmuwan menghubungkan ini dengan kejadian kaum Samud yang dibinasakan, kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah. Perlu kita ketahui bahwa kelebihan kaum Ad pada waktu itu adalah mampu membuat bangunan yang tinggi. Bahkan bangunan itu sekarang diukur oleh ilmuwan, tiangnya aja itu 9 meter. Kalau mungkin ada orang hari ini yang membuat bangunan yang tinggi-tinggi, kita nggak heran. Karena alatnya udah lengkap. Iya kan? Teknologinya udah canggih. Sudah ada kren, sudah ada molen, sudah ada segala macam. Tapi ini dibangun ribuan tahun yang lalu. Mereka diberi kemampuan oleh Allah keilmuan arsitektur yang luar biasa sehingga bangunannya tinggi-tinggi. Tapi justru karena kecerdasan yang Allah berikan kepada mereka membuat mereka menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu. Gak mau bersujud kepada Allah karena merasa dirinya punya kelebihan, dihormati dan disegani di tengah masyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah membinasakan? Allah membinasakan dengan diturunkannya angin yang kencang bertiup, dan anginnya itu sangat dingin. Sehingga ketika angin itu tertiup menimpa tubuh mereka, menerpa badan mereka, seketika mereka mati. Angin yang kencang itu tidak merobohkan bangunan, karena buktinya bangunan yang mereka bangun ribuan tahun yang lalu sampai hari ini masih ada. Kenapa Allah tak robohkan sekaligus dengan bangunannya? Supaya menjadi pelajaran untuk kita yang hidup di masa-masa berikutnya, bahwa dulu pernah ada orang yang sombong tak mau menyembah kepada Allah karena diberikan kelebihan, sekarang hanya tinggal cerita. Tak tersisa sama sekali. Siapa lagi kelompok yang kedua? Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Tadi yang pertama kaum Ad, yaitu kaumnya Nabi Hud. Yang kedua adalah wa Thamud, kaum Thamud. Kaum Thamud ini kaumnya Nabi Saleh. Kaumnya Nabi Saleh. Apa kelebihan yang Allah karuniakan kepada mereka? Lebih hebat lagi. Kalau kita hari ini gundukan-gundukan, bukit-bukit itu dipangkas, kita jadikan jalan, kita jadikan pertokoan, kita jadikan perumahan. Ya di Batam kan seperti itu kan, ada bukit dipangkas, di bundaran itu kan udah nggak ada lagi bukit-bukit. Padahal dulu bukit, sekarang udah datar hamparan luas. Kalau kita kan ada bukit, ada tanah gundukan, kita pangkas, kita baru bangun jalan, perumahan dan seterusnya.
Tapi kalau kelebihan kaum Samud, mereka membuat rumah bukan di atas tanah. Mereka membuat rumah dengan mengukir gunung. Gunung itu yang diukir. Batu yang sedemikian besar itu diukir. Perlu diingat, ini ribuan tahun silam. Belum ada teknologi sehebat sekarang untuk memahat itu. Tapi mereka membuat rumah dari batu yang berbentuk gunung itu, mereka pahat sehingga menjadi bangunan yang hebat, megah. Sampai hari ini menjadi situs peninggalan dunia. Situs warisan. Ada di daerah yang dinamai daerah itu Madain Saleh. Di Saudi Arabia juga. Bahkan kalau kita nanti umroh, ada waktu lapang, kita mau sewa bus atau kita mau sewa mobil, pergi ke Madain Saleh, itu bisa. Untuk melihat bekas-bekas peninggalan, betapa hebatnya dulu mereka di masa lalu mengukir. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quran di surah yang lain, kalau kaum Samud itu melihat batu, melihat gunung, kemudian mereka ukir, mereka pahat, Allah saja sampai menyebut pahatannya itu seperti hidup, seperti nyata. Ya bahasa kitanya entah 3D entah apa, saking hebatnya pahatan mereka. Bukan lukisan, dipahat. Tapi lagi-lagi mereka ingkar kepada Allah. Jadi mereka menentang Nabi Soleh. Kan mereka umatnya Nabi Soleh. Mereka menentang Nabi Soleh. Nabi Soleh, kalau kamu memang Nabi, kalau kamu memang hebat, coba buat seperti apa yang telah kami buat ini. Dengan kami mampu memahat bebatuan menjadi ukiran-ukiran yang hebat dan indah. Coba kamu bisa buat apa? Sehingga kata Allah, udah Nabi Soleh nggak usah pusing-pusing. Kamu ambil batu kecil, kamu pukul batu kecil itu. Setelah dipukul oleh Nabi Soleh batu kecil itu, bukan batu kecil itu menjadi ukiran yang hidup, tapi lebih hebat lagi. Dari batu kecil itu pecah dan muncul satu ekor unta yang hidup. Unta yang hidup. Karena mereka selalu membangga-banggakan, oh ukiran kita ini sebagaimana hidup dia. Saking nyatanya ukiran kita ini seperti seakan-akan hidup. Sehingga Allah berikan mukjizat kepada Nabi Saleh, dipukul batu itu, keluar satu ekor unta yang hidup. Dari situlah awal mulanya. Ada satu danau. Danau itu biasa dipakai oleh masyarakat sehari-hari untuk kebutuhan hidup. Masak, ambil air di situ. Mandi, ambil air di situ. Minum, ambil air di situ. Nabi Saleh memberikan peraturan atas dasar perintah dari Allah. Peraturannya adalah antara masyarakat pada waktu itu dan untanya Nabi Saleh itu harus bergantian untuk memanfaatkan air di danau itu. Kalau hari itu jadwalnya untanya Nabi Saleh, tak ada seorang pun yang boleh ambil air di situ. Tapi kalau keesokan harinya giliran masyarakat yang ambil air, untanya Nabi Saleh juga nggak akan ke situ. Pokoknya sehari-sehari. Sehari khusus untanya Nabi Saleh, sehari lagi khusus untuk masyarakat. Tapi mereka nggak sabar. Ini apa-apaan, masa kita disuruh ngantri sama onta? Ontanya seharian pula, padahal cuma satu ekor. Nggak sabar mereka. Sehingga salah seorang dari pemuka penduduk atau pemuka kaum Samud itu berinisiatif untuk membunuh untanya Nabi Saleh. Yang menjadi mukjizat tadi itu dibunuh. Dan beneran dibunuh. Dan mati unta itu karena terbunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Allah turunkan azab kepada mereka. Terpendam mereka di dalam tanah hidup-hidup. Sebagaimana orang yang dikubur hidup-hidup. Tak bersisa. Tapi bangunannya masih ada sampai hari ini. Nanti kalau pulang ke rumah, buka handphone, klik Madain Saleh. Di situ nanti ada beberapa batu besar, bekas ukiran-ukiran yang sudah terbuat sejak ribuan tahun silam. Sama, dikaruniai kelebihan oleh Allah, tapi mereka
tak mau bersujud kepada Allah. Yang ketiga, kaum Ad sudah mampu membangun bangunan yang tinggi. Yang kedua, kaum Samud mengukir, ukirannya sangat hebat. Yang ketiga, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mampu membuat pasak. Maksudnya gimana tuh? Fir'aun membuat pasak. Kalau tadi kaum Ad membuat tiang, sudah jelas tiang, sudah kita bisa paham bagaimana bentuk tiang. Kalau kaum Samud mampu mengukir seakan ukirannya hidup, kita sudah paham, bisa membayangkan. Lalu ternyata dalam ayat ini Fir'aun juga dikaruniai kelebihan oleh Allah. Apa kelebihannya? Dia bisa membuat pasak. Apa maksudnya pasak? Di dalam ayat lain, salah satu yang disebut pasak di dalam Al-Quran adalah wal jibala autada, dan Allah menjadikan gunung itu sebagai pasak. Berarti apa korelasinya antara gunung, pasak, dan Fir'aun? Sepakat ulama tafsir yang disinggung dalam ayat ini adalah dulu Allah mengakui kehebatan Fir'aun dalam membuat piramid. Maka sampai hari ini kan piramid itu berbentuk gunung. Di mana letaknya? Di Mesir. Sampai hari ini masih ada. Dan bukan hanya satu piramid, banyak piramid. Banyak sekali. Sampai hari ini ilmuwan itu yang ahli di bidang arsitektur, pembangunan segala macam itu, konstruksi, belum bisa memecahkan misteri bagaimana dulu Fir'aun menyusun batu-batu itu sampai membentuk piramid. Karena batu itu sangat besar. Kalau sekarang mungkin satu batu itu diangkut oleh kren atau diangkut oleh beko yang besar, disusun-susun, bisa jadi. Tapi ini ribuan tahun yang silam. Nggak ada teknologi semaju itu. Tapi Fir'aun dengan keahliannya dikaruniai kelebihan oleh Allah membuat bangunan yang sampai masyarakat modern belum bisa memecahkan solusinya seperti apa bisa bangun kayak gitu. Tapi sekali lagi sama. Karena diberi kelebihan oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah, diberi keutamaan oleh Allah, ternyata justru itu yang membuat mereka semuanya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Fasabba alaihim rabbuka sautu azab. Allah timpakan kepada mereka azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih. Sebab kenapa? Inna rabbaka labil mirsad. Karena sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengawasi. Kenapa disebut Allah itu Al-Mirsad, maha mengawasi? Karena banyak di antara kita yang begitu diberikan kelebihan oleh Allah, sewenang-wenang dengan kelebihannya seakan-akan Allah tak melihat. Diberikan kekuasaan, sewenang-wenang dengan kekuasaannya seakan-akan Allah tak melihat. Diberikan ilmu yang tinggi, diberikan kemampuan yang hebat, sewenang-wenang dengan kelebihannya seakan-akan Allah tak melihat. Diberikan kedudukan, jabatan, pemangku kekuasaan, sewenang-wenang seakan Allah tak melihat. Seakan-akan Allah hendak mengatakan begini, hei umat yang hidup hari ini, setiap kelebihan yang Allah karuniakan kepada kalian dan tidak membuat kalian menyembah kepada Allah, kelebihan itu tidak membuat kalian bersyukur kepada Allah, maka nanti akhir hidup kalian itu akan sama seperti orang-orang itu. Tidak akan berakhir dengan husnul khatimah, akan berakhir dengan su'ul khatimah. Kenapa? Kelebihan mendatangkan kekufuran, kelebihan mendatangkan kesombongan. Maka di ayat berikutnya Allah menyinggung kita semuanya yang seringkali kalau diberi nikmat oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah, seakan-akan kita mengatakan, oh Allah telah memuliakan saya. Kita bahas. Fa'ammal insan, maka adapun manusia
idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu, apabila manusia itu diberi oleh Allah kemuliaan, diberi oleh Allah dengan berbagai macam kenikmatan, fayaqulu rabbi akraman, dia menyangka, dia menduga, dia mengatakan rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Kita lihat hari ini, seringkali kita menilai seseorang kan dari apa yang dia punya. Iya kan? Seakan-akan kalau hartanya lebih banyak berarti dia lebih mulia. Seakan-akan kalau pangkatnya lebih tinggi berarti otomatis dia lebih mulia. Contoh yang paling gampang saja jamaah. Kalau ada acara pernikahan, ini ada kursi plastik ini. Disusun-susun gitu kan, baris berbaris. Nanti di depan ada beberapa meja bulat. VIP, ada tulisannya di situ VIP. Siapa yang duduk di situ? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang yang punya kedudukan atau orang yang tak punya kedudukan? Yang punya. Sementara kita masyarakat biasa di belakang, bahkan nggak kebagian kursi. Duduk kita di teras tetangga, duduk kita di trotoar. Syukur-syukur kita nggak jadi tukang ambil piring yang di bawah kursi-kursi itu. Syukur-syukur kita nggak jadi tukang cuci piring karena sudah ada ibu-ibu. Wah, kalau yang datang baru saja terpilih jadi anggota dewan, waduh, semuanya nunduk. Siap, Pak. Silakan, Pak. Silakan. Ada lagi yang berseragam warna coklat, siap komandan, siap. Wah, semuanya dihormati. Ada lagi yang dengan kekayaannya donatur misalnya, atau masyarakat yang paling disegani karena kekayaannya. Siapa? Silakan, Pak Haji. Ke depan Pak Haji. Jangan di belakang sini. Khusus Pak Haji sudah di depan. Wah. Allah sindir. Sifat manusia itu begitu. Kadang-kadang kita hanya menilai dari harta yang dia miliki, dari kekuasaan yang dia miliki, dan seakan-akan kita menyimpulkan fayaqulu rabbi akraman. Luar biasa, Allah telah memberikan kemuliaan kepada dia. Apa buktinya? Itu kaya. Allah telah memuliakan dia. Apa buktinya? Oh, jabatannya tinggi. Allah telah memberikan kemuliaan kepada dia. Apa buktinya? Rumahnya besar, bertingkat, mewah. Sejuk kita masuk ke dalam rumah. Itu tanda Allah memuliakan dia. Padahal kata Allah, belum tentu. Itu dia. Padahal seringkali tidak salat, dia tidak tutup aurat, dia tidak puasa, ikut lebaran, enggak apa, Allah, ikut juga menyembelih hewan kurban, tapi sifat hewannya yang ada dalam diri ini belum mati, dipelihara terus, yang disembelih hanya hewannya. Padahal dari ibadah kurban itu Allah mengisyaratkan yang disembelih bukan hanya hewannya, tapi sifat hewan yang ada di dalam diri kita juga harus disembelih. Kita hari ini begitu. Makanya tadi disinggung 3 orang yang paling berpengaruh pada zamannya. Ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Fir'aun. 3-tiganya ini orang susah apa orang kaya? Oh, bukan hanya kaya, super kaya. Yang kita sebut Qarun, yang kita selalu ceritakan kekayaannya, Qarun itu bawahannya Firaun, lebih kaya Firaun jauh. Ibarat kalau di zaman sekarang Firaun itu bukan nama orang, Firaun itu nama titel, nama gelar. Kalau sekarang presiden lah, kalau sekarang perdana menteri. Jadi Firaun itu presiden, Qarun itu kepala badan intelijen negara yang ditugaskan oleh Fir'aun sehari-hari untuk menelisik ke rumah-rumah orang-orang Bani Israel. Jangan sampai ada upaya secara diam-diam dan terstruktur untuk mengkudeta kepemimpinannya. Bahasa sekarangnya begitulah. Itulah mengapa diberi gaji yang sangat hebat. Sekarang gaji yang sangat besar itu Badan Intelijen Negara. Sampai kemarin itu kami ke umrah yang waktu kemarin Desember. Itu kami jumpa dengan salah satu alumni pesantren dulu. Alumni. Satu alma mater. Sama-sama dari Tebuireng. Ketemu di Madinah. Terus ngopi. Saya kayaknya kenal beliau gitu ya. Terus saya samperin. Ustaz. Loh Ustaz, ngobrol akhirnya panjang. Sampai jam 1 malam tuh. Habis sholat Isya. Sampai jam 1 malam. Di dekat Masjid Nabawi itu kita ngobrol.
Rupanya beliau itu ditugaskan jadi badan intelijen negara. Terus setelah itu jam 1 pagi, dia mau pamit. Mau kemana Ustaz? Jam 2.30 harus jalan ke bandara karena mau berangkat ke Rusia. Badan intelijen negara. Oh, pantas lah. Cuma nemenin ngobrol aja, ngasih duit banyak betul. Rupanya sebegitu besar kayaknya gaji badan intelijen negara itu. Makanya dulu Qarun itu kayanya luar biasa karena memegang rahasia negara. Tapi lebih kaya Firaun. Dulu yang diceritakan kaum Ad, kaum Samud dan Firaun ini orang-orang kaya. Saya tanya sekali lagi, udah kan sepakat ini adalah orang-orang kaya. Ini semuanya ini orang yang punya kedudukan atau yang enggak punya kedudukan? Punya kedudukan semua ini. Tapi bagaimana kesudahan mereka? Dimuliakan atau dihinakan oleh Allah? Dihinakan. Maka hari ini jangan pula kita menduga bahwa setiap orang yang banyak rezekinya, banyak penghasilannya, tinggi pangkat dan kedudukannya, lantas kita menyimpulkan, oh dia dimuliakan oleh Allah. Belum tentu. Belum tentu. Jangan menilai orang dari kedudukannya. Jangan menilai orang dari kekayaannya. Makanya kadang-kadang saya sedih gitu. Apalagi kalau melihat tokoh politik, antara saat menjabat dan sesudah menjabat itu beda sekali respon masyarakat. Kebetulan saya kenal dengan beberapa tokoh yang dulu pernah punya jabatan tinggi di Kota Batam. Saat dulu menjabat, oh semuanya mengawal. Datang ke masjid dikasih soft paling depan meskipun datang paling akhir. Bahkan yang di soft depan pun disuruh geser. Setiap ketemu acara hajatan duduk paling depan. Ketika ketemu di jalan orang minta foto, cium tangan bahkan. Padahal bukan ulama, dicium tangannya. Tapi ketika sudah enggak menjabat, la ilaha illallah, masyarakat ini luar biasa. Ketika enggak menjabat, aduh segala macam lah. Jangankan mau minta foto, nyapa aja pun tidak masyarakat. Kenapa? Karena hanya menilai orang dari jabatannya. Karena hanya menilai orang dari kekayaannya. Maka bukan hanya kita menilai orang, menilai diri sendiri pun begitu. Jangan pula kita menduga karena bisnis kita makin sukses, kemudian hati kita menyangka, oh inilah tanda Allah sayang kepada saya. Kalau pangkat kita makin tinggi di perusahaan, jabatan kita makin tinggi di PT kita bernaung, oh ini tanda bahwa Allah memuliakan saya. Belum tentu. Pun sebaliknya, ayat selanjutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, dan terkadang manusia itu kalau dia berada di posisi di mana nikmatnya dikurangi oleh Allah, kemuliaannya dikurangi oleh Allah, kesehatannya dikurangi oleh Allah, fasilitas hidupnya dikurangi oleh Allah, fayaqulu rabbi ahanan, cenderung mereka mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Yang kemarin bisnisnya maju, sekarang anjlok, tiba-tiba dia bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, ada dosa apalah saya? Ada salah apalah saya? Bisnis yang dulunya maju sekarang anjlok. Yang dulunya jabatan tinggi sekarang di PHK. Ada salah apalah saya? Pastilah Allah sedang menghinakan saya ini. Padahal belum tentu. Bisa jadi dulu waktu di atas itu justru masa-masa terburuk, tapi saat di bawah masa-masa terbaik. Dari mana kita bisa tahu? Buktinya ketika dulu sukses, jangankan sholat berjamaah, sholat di rumah aja nggak sempat. Karena sibuk mengurusi bisnis, sibuk berjumpa dengan orang-orang penting dan berpengaruh. Tapi begitu bisnisnya anjlok, wah, sholat duhanya rajin. Ketika bisnisnya anjlok, ketika jabatannya turun, sholat tahajudnya rajin. Kenapa? Tidak terlalu sibuk. Tidak terlalu sibuk. Bisa jadi itu yang paling baik. Karena musibah yang paling baik adalah musibah yang mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah. Dan nikmat yang paling buruk adalah nikmat yang menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hari ini jangan berkecil hati. Kalau dapat kenikmatan yang berlimpah, kalau dapat kemudahan yang tak ada henti-hentinya, jangan dulu pede. Lihat dulu, makin dekat atau makin jauh dari Allah. Kalau makin jauh nih musibah nih. Pun kalau diberikan kesulitan oleh Allah, rezekinya sulit, sehat sulit, bahagia sulit, jangan dulu bersuudzon kepada Allah. Bisa jadi itu adalah anugerah. Karena kadang-kadang seperti anak kecil, kadang-kadang perlu dicubit baru dia dengar, perlu dia dimarahin baru dia mau nurut.
perlu dibentak dulu baru dia mau berubah. Kadang-kadang Allah menyikapi kita seperti itu. Mungkin dulu pernah diingatkan kita nggak dengar. Mungkin dulu pernah ditegur kita nggak menghiraukan, sehingga Allah beri ujian yang berat. Ternyata balik lagi ke masjid, balik lagi baca Quran, balik lagi bersilaturahim. Kalau diundang datang ke masyarakat, tahlilan, yasinan, khitanan, segala macam datang. Kalau dulu kan nggak pernah datang karena sibuk dengan urusan dunianya itu. Jadi kita nggak boleh menilai diri kita dan orang lain dari apa yang kita miliki. Sebentar lagi sudah masuk waktu Isya. Waktu yang ada kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Insya Allah di pertemuan yang akan datang Allah menjelaskan kepada kita bahwa kekayaan yang kita punya, pangkat jabatan yang kita punya, harta yang kita punya, itu semuanya tidak berguna di hadapan Allah. Enggak ada apa-apanya di hadapan Allah kalau apa? Insya Allah kita bahas pertemuan yang akan datang. Karena nanti jabatan ini bisa banyak manfaatnya di hadapan Allah. Kekayaan ini bisa mendatangkan maslahat di hadapan Allah. Kalau ada syarat-syaratnya. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kita bahas pertemuan yang akan datang. Karena kalau berulang-ulang saya sampaikan, kalau ngaji tafsir itu beda sama ngaji fikih. Kalau ngaji fikih itu ibarat kita datang ke warung, bang, nasi goreng 1. Kita tinggal duduk, nanti nasi gorengnya udah jadi. Kita tinggal makan. Itu fikih. Makanya sudah dijelaskan, oh ini halal, oh ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, ini sunnah, ini mubah, ini makruh, dan seterusnya. Udah jadi, kita tinggal dengerin aja. Nggak terlalu banyak berpikir, tinggal terima jadi. Tapi kalau tafsir, kalau kita pengen nasi goreng, jangan datang ke warung, tapi pergi ke pasar. Beli berasnya, beli sayurannya, beli telurnya, beli bumbu-bumbunya, baru kita masak di rumah. Jadi ininya ini harus jalan. Ada yang datang ke pengajian tafsir yang kemarin tak faham jadi faham. Oh, hebat isi Al-Quran. Ada yang datang juga yang kemarin tidak faham sekarang semakin gelap. Ya karena memang keahliannya mungkin mampu membeli sayur-sayurnya, mampu membeli beras dan bumbu-bumbunya, tapi belum mampu untuk meraciknya menjadi masakan yang enak. Nah, saya husnudzon ini karena memang sudah pandai meracik. Sehingga nggak jadi persoalan lagi tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini karena semuanya sudah ahli dalam hal itu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, seperti biasa jamaah, kami izin pamit duluan karena kami salat Isya di Cendana di tahap 1. Ada kajian lepas salat Isya. Izin kami pamit dan mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.